Oke, bismillah. Tidak banyak, saya tidak meringkas kata-kata, nanti semua tak bikin bagan-bagan. Di awal-awal di kitab Ar-Risalah ala Dunia, Ghazali bilang, ini sebenarnya saya nulis kitab ini, ada seorang teman yang tanya padaku, apa ya benar ada ilmu jenis laduni ini? Itu di pengantar dia bilang begitu. Dia meragukan temannya ini. Apa ya ada? Pengetahuan itu kan dari akal, dari rasio, dari pengalaman. Kok ada pengetahuan yang laduni, yang dikasih Allah langsung, itu kayak gimana? Akhirnya Ghazali, ya sudah, saya tulis risalah. Nanti jenis risalah itu kan kayak surat, jadi tidak terlalu panjang, semacam jawaban dari pertanyaan temannya tentang ilmu laduni. Cuma ya tidak panjangnya Ghazali ya, kalau kamu ngaji bisa tahunan itu. Jangan pelan-pelan, karena kamu tidak bisa bahasa Arab masalahnya. Ya, tiap kata buka kamus. Oke. Terus kemuliaan ilmu, ini bagian awal. Saya awali dari sini. Jadi katanya Ghazali, kalimatnya indah. Ilmu itu zatnya sendiri sudah mulia. Jadi ilmu itu sebenarnya jenis apapun, hakikatnya dia sebagai ilmu itu mulia. Logikanya simpel. Kenapa? Karena ilmu lawannya kebodohan. Tahu lawannya tidak tahu. Kalau tahu itu cahaya, ketidaktahuan itu kegelapan. Jadi barangnya sendiri yang namanya ilmu itu sudah mulia. Maka kalian nyari ilmu apa saja, itu sebenarnya sedang mengambil atau menempati kemuliaan. Cuma ya itu tadi, kita ilmunya agak terbatas di rasio dan empiris. Tapi sebenarnya ilmu apapun, termasuk yang primbon-primbon dan macam-macam tadi, sebenarnya hakikatnya itu pengetahuan yang mulia. Karena lawan dari ilmu itu kebodohan. Maka belajarlah tanpa pilih-pilih guru, pilih-pilih materi, apapun yang terjangkau pelajarilah. Itu teorinya Ghazali. Meskipun demikian, kalau bisa carilah ilmu yang utama. Meskipun objek ilmu apapun itu mulia, tapi dahulukan yang utama. Pengetahuan untuk hal-hal yang lebih utama. Dan di antara yang utama itu, yang paling utama adalah pengetahuan ketuhanan. Pemahaman tentang Tuhan. Ini yang saya tidak tahu, tradisi pemahaman ketuhanan itu tidak menonjol lagi di dunia Islam. Padahal itu mungkin ciri khas kita. Ciri khas kajian timur, orientasinya teos, ketuhanan. Jadi katanya Ghazali, objek ilmu yang paling mulia itu Tuhan. Karena kita nanti inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, dari Allah akan kembali ke sana. Maka mempelajari, kalau bahasa Jawanya sangkan paraning dumadi, asal usul dari mana kita datang dan kemana kita akan kembali, itu adalah mengenali Tuhan. Karena kita datang dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Datang dari Allah, kembali ke Allah. Maka objek ilmu paling mulia adalah Allah. Kita sejak kecil dikenalkan oleh Allah untuk diyakini. Jarang yang dikenalkan secara dalam atau diarahkan untuk lebih mengenal. Biasanya kita pokoknya yakinlah Allah itu ada, titik. Jarang di antara kita yang secara serius mengkaji Allah, hakikatnya, sifat-sifatnya. Mungkin hanya mahasiswa jurusan tertentu yang bahas itu. Itu pun ya
sak senenge dhewe. Jarang yang sampai dalam. Padahal itu objek ilmu yang paling mulia. Hakikat kita nanti di situ. Dari Allah kembali ke Allah. Kalau kita Allahnya tidak kenal, kalau Allah itu hanya sebagai untuk diyakini kemudian ngasih kewajiban-kewajiban, itu kan rasanya Allah itu kayak majikan kita. Kita diperintahi macam-macam dan kita tidak kenal dia. Jarang orang yang intensif berusaha mengenal atau diperkenalkan dengan Allah. Makanya ilmu yang nomor satu kalau di Ghazali tauhid. Kita harus kenal Allah. Kalau kenal aja enggak, jangan membayangkan bisa jatuh cinta. Tak kenal maka tak sayang. Jadi di antara kuncinya kenapa kemarin kita belajar mahabbatullah, cinta sama Allah. Kenapa kok kita susah bisa mencintai Allah? Karena mungkin kita tidak kenal. Kenal aja enggak, gimana bisa cinta? Apalagi sekarang ilmu kita hanya ilmu materi sama ilmu rasio. Positivistik, hanya percaya yang ada faktanya, ada gambarnya. Wassalam sudah kan? Allah itu sudah gaib. Kita tidak kenal lagi. Kok disuruh mencintai? Jauh. Maka objek ilmu yang utama nomor satu adalah ketuhanan. Jalannya lewat apa? Katanya Ghazali, wadahnya ilmu itu jiwa. Jiwa kita itu makanannya adalah ilmu. Fisikmu itu makanannya kan, ya makan yang tiap kamu makan tiap hari, minumnya juga yang kamu minum tiap hari. Kalau ini kebutuhan fisik. Silahkan diminum yang masih ada. Yang sudah habis ya, dicari di belakang kalau masih ada. Kalau di belakang habis, di kamar mandi masih banyak. Oke. Jadi kalau ini untuk fisik, untuk rohani kita, jiwa kita, makanannya adalah ilmu. Dan ilmu yang paling utama itu ilmu ketuhanan, ilmu tauhid. Jadi hari ini tradisikan sibuk nambah ilmu. Bukan sibuk mendebat orang lain. Bukan sibuk gegeran saingan. Bukan sibuk hoax. Jadi hari ini itu cirinya manusia hari ini itu apa? Kalau bahasanya hiperrealitas, hari ini tuh manusia itu epilepsi komunikasi. Epilepsi komunikasi itu besok saya ngomong itu ada misi itu. Jadi epilepsi komunikasi itu kita ini hari ini dihujani banyak sekali informasi dan kita milih informasi itu bukan kategori mana penting mana tidak penting, tapi kategorinya mana yang menarik, mana yang wow dan mana yang tidak menarik. Dan itu yang dilakukan TV-TV, dilakukan web-web, dilakukan internet-internet. Tidak penting lagi makna, yang penting wow-nya. Kayak acara-acara TV yang kita sebut di awal itu. Kamu milih acara TV kan bukan kamu butuh atau enggak, maknanya penting untuk hidupmu atau enggak, tapi yang bisa menyenangkanmu, yang menarikmu. Jadi ada keterputusan makna. Itu yang disebut epilepsi komunikasi. Jadi putus-putus rangkaian pengetahuannya. Dipilih yang kamu butuh saja. Akhirnya apa? Media menawarkan yang menarik buatmu saja. Kalau tidak percaya, YouTube misalnya, bukalah video apa yang kamu senang. Setelah itu kamu akan ditawari semua video yang berhubungan, yang mirip dengan yang kamu buka tadi. Google juga begitu. Sehingga akhirnya kamu kerasan. Tidak pernah kamu buka YouTube itu satu terus ya sudah itu saja, butuhnya cuma itu. Mesti terus kamu ditawari yang lebih menarik di video sebelahnya, sesudahnya, sebelumnya.
Dan itu membuat kita epilepsi komunikasi. Epilepsi itu kan orang meledak-ledak sebentar terus sadar lagi, tapi meledak-ledak lagi sadar lagi. Oke, itu teori kajian baru. Hubungannya nanti di bukunya siapa? Yang Brodiat nulis judulnya Ekstase Komunikasi. Ya, kapan-kapan ngomong itu. Oke, terus Ghazali mengklasifikasi jenisnya ilmu. Kalau Ghazali, ilmu itu ada dua, syar'i sama akli. Nah, ini kalau kalian nanti belajar atau ngajar filsafat ilmu, bagian ilmu-ilmu keislaman boleh pakai kategorinya Ghazali ini. Ini belum di Ihya. Kalau di Ihya nanti ada kategori etisnya. Kategori etis itu ilmu ada yang mahmudah, ada yang mazmumah, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Filsafat itu fardu kifayah. Tidak perlu semua orang ngerti filsafat, nanti malah kacau. Ya, sebagian sudah ngerti filsafat cukup. Tapi tauhid itu fardu ain. Semua orang harus ngerti tauhid. Ibadah mahdoh itu fardu ain. Yang syar'i ada dua, ilmu usul dan ilmu furu'. Ilmu usul itu bukan berarti ilmu yang ngajari caranya usul. Ya, usul itu maksudnya ilmu pokok, yaitu tauhid. Makanya Fakultas Usuluddin itu mahasiswanya banyak usul, karena namanya usul pokok. Ya, oke, isinya tauhid. Yang kedua ilmu furu', ilmu cabang. Di antara ilmu cabang itu ya fikih. Fikih itu termasuk haknya Allah, ibadah. Ada muamalah. Muamalah itu termasuk haknya hamba. Muamalah nanti oleh Ghazali dibagi dua. Hak hamba itu muamalah sama mu'aqodah. Muamalah itu hubungan sosial, mu'aqodah itu hubungan ekonomi. Jadi hak Allah, hak hamba, dan yang ketiga hak jiwa. Hak jiwa itu akhlak, moral, etika. Itu termasuk ilmu syar'i. Yang ingin belajar agama, silahkan milih yang diminati, yang usul, yang furu'. Kalau yang furu' boleh milih tentang haknya hamba, tentang ibadah, atau tentang haknya Allah, tentang ibadah, atau haknya hamba, muamalah dan mu'aqodah, atau haknya jiwa, diri kita sendiri secara individu. Namanya akhlak. Terus nanti ada ilmu akli. Ilmu akli ini kalau Ghazali ya logika, termasuk berhitung, harus belajar. Kemudian ilmu alamiah, fisika, biologi, itu kita ngerti. Kemudian yang ketiga ilmu, kalau kita sebut hari ini metafisika, tentang hakikat realitas, itu ilmu akli. Jadi ilmu alamiah, fisika, hakikat realitas, metafisika, ilmu tentang berhitung atau cara berpikir namanya logika. Itulah semestanya ilmu-ilmu. Kalau ingin disebut ulama, ya kuasai ilmu-ilmu syar'i, usuliyah dan furu'iyah. Karena ulama itu warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, mewarisi syariah. Ada juga yang akli. Mungkin yang akli ini yang ulama modern,
spesialis, ahli fisika, ahli matematika, ahli logika, termasuk ahli filsafat, itu ilmu akli. Jadi ada syar'i, ada akli. Kalau tentang ilmu itu. Nah, sekarang baru masuk ke laduni. Kalau di Ghazali, laduni itu berhubungan dengan proses belajar. Jadi meskipun istilahnya ilmu laduni, ini bukan berarti terus ada ilmunya sendiri. Makanya kalian lihat di peta sebelumnya ini tidak ada. Lupa ilmu laduni yang mana? Tidak ada. Ilmu laduni itu proses belajarnya. Jadi yo metodenya, kalau bahasanya kampus epistemologinya itu laduni. Bukan kok isinya apa ilmu laduni. Isinya bisa semua ilmu tadi. Apa ada Pak ilmu laduni yang isinya fisika misalnya? Sama Allah dianugerahi ilmu fisika, ada. Saya tidak tahu laduni apa tidak. Zaman saya dulu di Jember ada pondok pesantren Al-Hasan. Kiainya namanya Kiai Muzammil. Beliau ini tidak pernah sekolah SD sampai kelas 4. Cuma otodidak belajar sendiri ilmu falak. Sampai kemudian bisa bikin teropong bintang sendiri. Dan sekarang jadi tempatnya mahasiswa-mahasiswa praktikum. Itu otodidak. Nyari bahannya untuk bikin teropong, ya nyari di pasar-pasar, nyari cermin, nyari belajar dari kamera, belajar dari itu. Cuma sampai kelas 4 SD. Kalau ada waktu ke sana. Di sana banyak dipakai praktikum mahasiswa. Jadi, ya mungkin ada bantuan dari Allah ladunia. Loh, bayangkan ilmu laduni isinya teropong bintang, itu kan luar biasa. Jadi dia proses belajarnya namanya laduni. Harusnya kalau tidak pernah sekolah formal kan tidak bisa, tapi beliau bisa. Zaman saya ke sana itu yang terbesar sudah bisa sekian ratus meter, kilometer bisa lihat planet Pluto. Zaman itu kan luar biasa, tidak sembarangan. Jadi itu proses belajar. Proses belajarnya ada dua. Kalau di Ghazali ta'allum insani sama ta'allum robbani. Kita ngaji ini ta'allum insani. Jadi model belajarnya manusia biasa. Jadi karena kita manusia biasa, ya modelnya ya biasa-biasa. Isinya berpikir, belajar normal, baca buku, mendengarkan kajian, diajari orang lain, dan seterusnya. Itu ta'allum insani. Ia dapat ilmu, dapat pengetahuan, cuma kayak tadi sifatnya tidak hakul yakin, informatif sifatnya. Beda sama ta'allum robbani. Ta'allum robbani ini dianugerahi. Kalau di Ghazali jenisnya dua, ada wahyu, ada ilham. Jadi kalau wahyu untuk para nabi, kalau ilham untuk manusia biasa seperti kita. Ya kalau ingin cepat dapat ilham, ya kalian besok kalau punya anak, nomor 1 kasih nama wahyu, nomor 2 ilham. Sudah dapat dua-duanya sekarang. Saya sudah dapat wahyu Pak, dan dapat ilham. Oke. Ya, jadi ini proses ta'allum robbani, pengajaran dari Tuhan langsung. Jadi itu simple. Nah, cuma syaratnya jiwanya harus bersih untuk ta'allum robbani. Jiwa yang kotor, mungkin Allah melimpahkan, seandainya Allah melimpahkan pun tidak akan terbaca.
Kayak kita tiap sholat berdoa ihdinas siratal mustaqim, mungkin Allah sudah ngasih hidayah, menunjukkan jalan yang lurus. Kok kamu tidak ketemu jalan lurusnya, mungkin petunjuknya Allah tidak terbaca. Kalau dilihat betapa sayangnya Allah pada manusia, insya Allah kalau kamu baca Fatihahnya serius, itu kamu beneran sama Allah dikasih petunjuk. Dikasih petunjuk jalan yang lurus. Kenapa tidak terbaca? Kenapa kamu masih kebingungan? Mungkin karena jiwamu gelap. Ya kayak ruangan yang gelap itu loh. Seindah apapun isinya tidak kelihatan. Maka kita butuh jiwa yang jernih, katanya Ghazali. Bahkan katanya Ghazali, jiwa yang jernih itu sudah luar biasa isinya. Sudah banyak sekali anugerah pengetahuan dari Allah. Jiwa yang tidak jernih kenapa? Jiwa yang tidak jernih karena sibuk dengan kegelapan, sibuk dengan dunia, sibuk dengan materi. Analoginya Ghazali kayak mendung yang menutupi matahari. Kalau mendung menutupi matahari itu kan bukan berarti mataharinya tidak ada. Jiwamu yang asli itu terang dan jernih, cuma tertutupi oleh dunia. Maka kita harus belajar, diawali dengan menyucikan diri. Tahapan pertama pembelajar itu membersihkan jiwa. Kalau versinya Ghazali, baik ta'alum insani maupun ta'alum robbani. Kenapa? Karena ya kayak dulu ya di syairnya Imam Syafi'i itu, karena ilmu itu nur. Jadi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhdali asin. Dan cahayanya Allah tidak akan bisa jadi petunjuk bagi orang yang suka maksiat, karena maksiat membuat hati gelap. Kalau hatimu gelap ya hidayah seperti apapun tidak akan terbaca. Bukan Allah tidak ngasih, kamu yang tidak bisa baca. Jiwamu gelap. Maka syaratnya orang belajar yang pertama membersihkan jiwa. Atau kalau jiwanya sakit karena dunia, menyembuhkannya dulu. Makanya katanya Ghazali, penting syaratnya orang belajar itu mengenali penyakit jiwanya. Jiwamu ada penyakit apa yang menggelapkan? Dikenali dulu, terus diobati, baru kamu belajar. Kalau tidak ya susah. Cahaya masuk. Jangan-jangan itu yang membuat, kalau kamu baca bukunya paham, akalmu jalan, bukunya ditutup lupa. Tidak ada yang nyantol satupun. Mungkin karena dalamnya gelap. Pengetahuan banyak, ngaji ini aja sampai berapa, hampir 100 berapa sesi. Tapi yang tersisa berapa sekarang? Yang nyantol di sini paling kamu lupa. Banyak yang lupa. Jadi ditanami terus tapi tidak tumbuh-tumbuh. Itu mungkin karena jiwanya gelap. Karena alatnya ilmu laduni itu jiwa. Nah, asumsi-asumsinya di risalah ladunia berarti ilmu laduni itu ilmu yang dilimpahi oleh Allah. Berarti dia berasal dari luar diri yang dimasukkan ke dalam diri. Asumsi yang kedua, usahanya bukan usaha insani, tapi usaha ilahi. Karena dikasih, maka manusia bukan mencari ilmunya, tapi menyiapkan dirinya agar layak untuk dikasih. Jadi untuk dapat ilmu laduni itu tidak bisa ditransfer. Tidak bisa, kamu tak transfer ilmu laduni itu tidak bisa. Kenapa? Karena syaratnya adalah kita menyiapkan diri kita agar layak ditransfer oleh Allah. Makanya syaratnya ya nanti ada mujahadah, pembersihan diri dan seterusnya. Yang ketiga,
ilmu laduni itu isinya apa, muatannya apa, tergantung yang ngasih. Jadi maka jangan heran kadang-kadang orang tidak ngerti apa-apa tiba-tiba bisa ngomong apa. Ada wali yang tiba-tiba bisa ngomong bahasa Inggris meskipun tidak pernah kursus bahasa Inggris, ya mungkin bisa. Kalau itu memang laduni, dilimpahi Allah kemampuan bisa ngomong bahasa Inggris. Kalau Allah sayang padamu, pas mau tes TOEFL itu kamu dikasih laduni bahasa Inggris. Ya, jadi kalau pas butuh, pas dapat. Nah itu laduni, tergantung Allah yang ngasih. Ya mungkin saja kalau Allah mau. Cuma syaratnya pasti tidak simpel, apa pembersihan jiwa. Dan Allah yang tahu apa butuh kita. Allah akan ngasih sesuai yang Allah ketahui tentang kita, yang Allah inginkan atas diri kita. Nah itu lagunya. Asumsi-asumsinya itu. Medianya kalbu. Sebenarnya nulisnya nggak pakai K, bahasa Indonesia jadi K. Harusnya pakai Q, kolbu. Cuma kelihatannya di Indonesia kan jadi kalbu. Kalau kalbun bahasa Arab, iya, jadi jelek. Makanya ada lagu yang judulnya Bahasa Kalbu. Itu kalau diterjemah jadi jelek. Itu kan bahasanya kalb. Ya. Jadi harusnya bahasa kolbu. Cuma tidak baku pakainya kalbu. Jadi tadi dilimpahkan ke dalam jiwa, medianya kolbu. Maka yang tadi harus jiwa bagian mana yang harus dibersihkan? Itu kolbunya, hatinya. Jangan salah, kalau kita berpikir yang jelek-jelek, yang jahat-jahat, itu yang kotor kolbu kita. Kalau kita melakukan maksiat, yang melakukan tindakan fisiknya, yang kotor kolbunya. Karena efeknya ke dalam. Makanya ada orang bilang jangan suka jahat, jangan suka maki-maki, nanti hatimu yang kotor. Kalau kamu maki-maki orang, jangan dikira yang rusak dia yang kamu maki-maki, tapi kamu yang maki-maki. Kenapa? Hatimu. Semakin banyak kekeliruan, kesalahan, semakin gelap hati kita. Nah itu, padahal dari situlah Allah berhubungan dengan kita. Jadi kolbu harus bening, harus jernih. Karena di tempat itulah Allah mencahayai hidup kita dengan ilmu dan pengetahuan. Nah, selanjutnya kalau di Risalah Laduniyah, caranya mendapat ilmu laduni ada 3. Yang pertama jelas tadi, dianugerahi oleh Allah. Ya, meskipun rumusnya harus membersihkan jiwa, dalam kasus tertentu mungkin ada orang yang biasa-biasa. Mungkin dia cenderung jahat, tapi Allah ingin menolongnya, menghadiahinya dengan hidayah. Akhirnya dia bisa melihat hidayah. Kalau ini memang hadiah dari Allah. Cuma tidak sembarangan orang dapat ini. Tidak usah nunggu, makanya orang nunggu hidayah. Saya nunggu hidayah saja Pak, besok tidak usah ditunggu. Kamu yang berusaha membersihkan dirimu, nanti hidayah datang. Kecuali dalam kasus khusus yang Allah menghendaki, ya hidayah datang pada orang tertentu yang padahal dia ini jahatnya luar biasa, rusaknya luar biasa. Mungkin ada orang tertentu begitu. Jadi ini memang murni hadiah dari Allah yang pertama. Ada jenis kedua. Kalau yang ini tadi, yang riyadhah, mujahadah, muraqabah, mendekatkan diri pada Allah. Ini yang pakai usaha. Di Risalah dikutip 2 hadis. Saya tidak tahu sahih dhaifnya, mahasiswa hadis yang ngecek. Kalau katanya Ghazali ditulis di kitabnya berarti baunya wangi hadis ini.
Ya, silakan kamu cium nanti. Man amila bima alima aurasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa menjalankan apa yang diketahui, Allah akan memberikan ilmu tentang apa yang dia belum ketahui. Ini hadis. Jadi syaratnya kamu dikasih ilmu laduni yang belum kamu ketahui itu apa? Manfaatkan ilmu. Jalankan ilmumu sampai ke level manfaat. Nanti Allah akan nambah ilmu. Makanya ustadz, guru itu kan rasanya kok pinter terus ya. Allah ngasih anugerah terus, ilmunya manfaat, dijalankan. Kalian mungkin bukan ustadz, bukan guru, tapi manfaatkan ilmumu untuk hidupmu. Nanti aurasahullahu ilman malam ya'lam. Kalau ini mujahadah yang lain lagi. Man ahlasallaha arba'ina sobahan azharallahu ta'ala ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Barang siapa yang ikhlas kepada Allah 40 subuh, 40 hari berarti, maka Allah akan menampilkan, menunjukkan sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Itu silakan kamu kaji hadis ini. Barang siapa yang bisa konsisten ikhlas. Ikhlas itu berarti segala amalnya hanya untuk Allah, tidak mengeluh apapun keputusan Allah. 40 hari saja itu mungkin angka itu untuk menunjukkan bahwa kita serius, konsisten, selalu ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan memberikan hikmah dalam hati kita yang nanti akan tampil dalam lisan kita. Sumber-sumber hikmah ditanam dalam jiwa dan itu akan kelihatan dalam ucapan kita. Nah itu hadis kalau di Ghazali. Silahkan kamu cek. Ya latihan lah yang 40 hari ikhlas. Bikin program sendiri ya. Kalendernya ditulisi. Bulan mungkin Ramadan besok lah lebih enak. Cuma Ramadan 10 hari sebelum Ramadan. Nanti ngajinya libur gak apa-apa. 10 hari sebelum Ramadan program ikhlas. Kamu hati-hati bener, jangan sampai komplain, protes, mengeluh, melakukan sesuatu berpamrih dunia. Semuanya ikhlas lillahi ta'ala. Jajal. Bisa apa enggak? Enggak masalah Pak. Hari ke-39 setengah saya batal misalnya. Ya enggak apa-apa. Allah kan sudah melihat usahamu. Allah itu enggak kaku, enggak deso kayak kamu. Ya ngerti lah kamu sudah serius. Kalau kurang dikit ya enggak masalah. Allah sudah ngerti keseriusan. Kalau Allah mengendaki mungkin enggak nyampe 40 hari kamu sudah merasakan hikmahnya. Boleh dicoba. Wong ini yang memvalidasi hadisnya kan Ghazali. Waliullah yang gak diragukan lagi. Nah itu jalan riyadhah namanya. Yang ketiga jalan tafakkur. Kalau ini sebenarnya jalan normal. Kalau kita belajar serius normal pakai akal, tidak masalah. Kayak gini nih gak masalah, kayak belajar biasa. Tapi yang serius memang gairah mencari ilmunya luar biasa. Thalabil ilmi tetap lillahi ta'ala. Nanti Allah akan membukakan pintu-pintu kegaiban. Kalau bahasanya keseriusan kita akan dibantu oleh Allah. Ini yang seperti saya bilang tadi. Wong kita belajar insani pun ilmunya kan juga dari Allah. Jadi yang ketiga tafakkur. Ayo belajar. Kita belajarnya satu halaman, hasilnya bisa berhalaman-halaman. Dari mana? Dari Allah.
Kita membacanya cuma satu buku, mungkin hasilnya bisa lebih banyak dari itu. Dari mana? Dari Allah. Kenapa Allah ngasih? Karena kesungguhan kita belajar. Padahal kita baca cuma satu baris, tapi inspirasi dari satu baris ini luar biasa banyak. Wah, berarti hubungannya sama itu, sama ini. Wawasan kita jadi luas hanya karena satu baris ini. Dari mana asalnya? Dari Allah. Karena Allah tahu kesungguhan kita. Itu jenis laduni juga. Jadi laduni itu bisa dikejar lewat 3 jalur. Hadiah murni dari Allah. Cuma kalau ini nggak bisa diprediksi, nggak bisa diukur. Yang bisa diukur yang kedua, riadoh kita, usaha kita memang untuk nyari. Atau yang ketiga ya kita belajar saja, tafakkur seperti biasa, cuma serius, ikhlas lillahi ta'ala. Nanti Allah menyambut kita. Itu 3 cara. Oke. Nah, ini yang bagian keterbatasan akal. Ini cerita Ghazali kan suka menarasikan bagaimana panca indera itu penuh keterbatasan, bagaimana akal itu penuh keterbatasan. Kalau laduni tidak. Kenapa laduni tidak? Karena laduni sumbernya pengetahuan dari Allah yang Maha Tahu. Panca indera terbatas. Kelihatannya A tapi bisa jadi hasilnya B. Dari jauh kelihatan mulus, dari dekat wah kok begitu. Nah, itu panca indera. Bisa mudah tertipu. Akal juga begitu. Akal itu kan sering trik. Yang baik kelihatan jelek, yang jelek kelihatan baik, itu akal. Akal sering tertipu. Merasa orang soleh tapi ternyata sebenarnya belum soleh. Itu ketertipuan akal. Dalam banyak kasus sering terjadi. Nah, kalau akal sama panca indera terbatas, kalau ladunia tidak. Kenapa? Karena ladunia sumbernya langsung dari Allah. Karena dari Allah ya tidak ada batasnya, sudah isinya bisa macam-macam. Dunia wa ma fiha wal akhirah wa ma fiha bisa. Makanya para wali itu kadang-kadang bisa bahkan membaca akhirat. Nanti baca biografi para wali, mungkin kamu cek-cek kitab-kitab semacam Tazkiratul Auliya, itu biografinya para wali. Akhirat aja dibaca, apalagi dunia. Apalagi kayak acara karma itu yang kamu pernah melakukan ini, itu lebih gampang lagi kalau Allah menghendaki. Jadi tidak ada batasnya. Jadi makanya besok kalau ada yang gitu-gitu kamu tidak usah kaget. Kita sudah punya konsep itu lama dalam ilmu laduni. Sayangnya memang yang punya laduni tidak banyak. Itu yang bikin kita kaget-kaget hari ini. Apalagi ilmu kita ilmu positifistik, ilmu kaku, ilmu akal, dan panca indera yang serba terbatas. Masalahnya di situ. Oke, ini kalimat belakangan dalam Ar-Risalah Al-Dunia. Jika Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, orang yang oleh Allah dikasih pengetahuan ladunia, berarti Allah menginginkan dia kebaikan dengan pengetahuan itu. Allah akan mengangkat tabir antara jiwa hamba dan jiwa yang di dalamnya ada telaga. Maksudnya jiwa universal, akal Mustafa, atau Nur Muhammad kalau bahasanya Ibnu Arabi. Allah menampakkan dalam jiwa hamba sebagai rahasia realitas dan memahamkan dalam jiwa hamba makna realitas itu. Maka tersingkaplah jiwa hakiki dan hakikat hikmah bagi hamba yang dikehendaki Allah melalui ilmu laduni. Ayatnya itu yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairon katsir. Jadi yang diladunikan, dianugerahkan oleh Allah pada manusia itu namanya hikmah. Makhluk yang bernama hikmah ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat sejak berapa tahun yang lalu. Itu kalau Allah menghendaki, kamu tidak perlu capek-capek ngaji, langsung dapat masuk dalam jiwamu tentang hikmah ini.
Dan ini diberikan Allah tanpa syarat apa-apa kecuali satu hal syaratnya, mayyasha, yang diinginkan oleh Allah saja. Maka jadikan dirimu sebagai orang yang diinginkan oleh Allah. Syarat pertama pasti kamunya sendiri harus menginginkan Allah. Kalau kamu tidak menginginkan Allah, tidak mungkin Allah menginginkan kamu. Jadi mayyasha. Dan orang yang dapat hikmah ini faqad utiya khairan katsira, pasti dia dapat kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidak akan berzikir, tidak akan ingat tentang hal-hal semacam ini kecuali ulul albab, orang yang peka kolbunya, orang yang jernih kolbunya, itu ulul albab. Maka ini Al-Quran. Jadi kalian cari sendiri jalan biar kita diridhoi oleh Allah, Allah menginginkan kita. Nah, nanti dalam hidup ini kenapa sih ada laduni? Karena hidup ini variabelnya dua. Ada sunnatullah, ada qudratullah. Sunnatullah itu hukum Allah yang pasti. Kalau ini kita bisa belajar secara khusuli, secara ta'allum insani. Tapi yang qudratullah tidak. Kita menempuh qudratullah satu-satunya jalan ya secara laduni, pengetahuan dari Allah langsung. Laduni bisa juga tentang sunnatullah, tapi dia juga bisa tentang qudratullah. Tapi ta'allum insani yang model manusia bisanya hanya sunnatullah, tidak bisa qudratullah. Sunnatullah itu kalau kamu tidak makan 3 hari mesti kelaparan, itu sunnatullah. Tapi tidak makan 3 hari kok kamu masih ketawa-ketawa santai, itu qudratullah. Ya. Jadi intervensinya Allah. Sunnatullah itu kamu loncat dari gedung lantai 20 dan tewas, itu sunnatullah. Kita memedomani sunnatullah. Tapi kamu loncat dari gedung lantai 20 kok pas di bawahnya ada truk bawa kasur banyak, itu qudratullah, kehendaknya Allah. Sunnatullah itu kamu cakep dapat pasangan cakep. Qudratullah itu kamu ayo lu contohnya ngono kuwi. Nah, dan qudratullah saya bilang tadi, qudratullah hanya bisa ditangkap oleh ilmu laduni. Ilmu biasa tidak masuk akal Pak, tapi itu laduni. Jadi kalau kalian punya pacar cakep terus ada, wah tidak masuk akal loh, ini memahaminya pakai laduni. Tidak bisa pakai ilmu biasa. Karena memang itu yang saya bilang tadi, Allah anytime intervensi. Kapanpun Allah bisa intervensi. Jadi namanya qudratullah. Dari situ ilmu laduni bermain. Kalau ilmunya manusia biasa yang kita kejar hanya bisa menjangkau yang sunnatullah. Kalau ada orang tanya, Pak, loncat dari lantai 20 tewas enggak Pak? Jawabannya iya, mesti tewas. Kenapa? Karena kita manusia, ngertinya yang sunnatullah. Meskipun ya enggak mesti juga. Kalau Allah nolong kemudian itu levelnya qudratullah. Bukan ranah kita, tapi masih ada kesempatan enggak tewas. Tapi levelnya qudratullah. Makanya manusia disuruh berdoa. Kalau hanya sunnatullah, kita enggak pakai berdoa. Tidak berdoa, wong semuanya sudah pasti. Kalau saya jelek, miskin kayak gini, ya mesti dapatnya ya tidak jauh-jauh dari itu. Itu sunnatullah. Tapi kan jangan khawatir, ada qudratullah. Iya, jadi pada saatnya Allah bisa intervensi, tenang saja. Nah itu qudratullah. Dan ini levelnya ladunia, ilmu laduni. Oke. Saya pinjamkan dari Suhrawardi seperti janji saya tadi.
Berarti apa? Untuk dapat isroki, bahasanya Surawardi, untuk dapat laduni, prosesnya ada 4. Yang pertama penting adalah proses mempersiapkan diri. Ini bagi kita yang biasa-biasa, ini yang berat. Mempersiapkan diri untuk pencahayaan dari Allah, untuk isyraq dari Allah. Ini yang riyadhah, ini yang mujahadah, pembersihan diri. Kalau sudah siap mengalami yang kedua, iluminasi, isyraqi. Kalau sudah dicahayai, jangan salah, sampai di titik ini, sampai di nomor 2, itu karakternya ilahi. Tapi begitu masuk ketiga, ini karakternya manusiawi lagi. Memahami, membangun pandangan sistematik, dipahami. Pemahaman ini levelnya manusia. Apalagi yang terakhir, mengungkapkan pengetahuan itu. Ini juga levelnya manusia. Jadi pertanggungjawabannya berarti juga manusia. Ilmu laduninya yang dari Allah itu pasti bagus, pasti baik. Tapi penangkapan kita dan pengungkapan kita itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Jadi akal berperan di mana, manusia berperan di mana dalam ilmu laduni setelah pengetahuan itu diperoleh. Jadi setelah pengetahuan itu diperoleh, terus ilmu ini mau dipakai apa, diungkapkan seperti apa, ungkapan dan pemakaian, pemahaman itu sepenuhnya milik kita. Jadi ilmu laduni itu berarti apa? Proses diperolehnya pengetahuan. Kalau pengetahuannya sudah diperoleh, pengetahuan ini dipahami seperti apa dan diungkapkan seperti apa, itu tanggung jawabnya sudah manusiawi. Level ketiga dan level keempat. Jadi kalau ada orang misalnya, kalau saya dapat ilmu laduni untuk bunuh kamu misalnya, nah, ya kamu boleh bantah, karena selain kamu tidak ada di level laduni, ekspresi dari pengetahuan itu derajatnya manusiawi. Kayak waktu siapa? Syekh Abdul Qadir dapat, wahai Abdul Qadir, kamu sudah jadi wali, sekarang tidak perlu sholat lagi, tidak perlu lagi, Anda kamu setan. Nah, itu kan penangkapannya manusia, dipahami sesuai pengetahuannya selama ini, diekspresikan sesuai situasi saat itu. Maka kamu tidak bisa kok, Pak, saya dapat ilmu laduni, besok ke kampus disuruh tidak pakai baju, Pak. Tidak bisa. Ketika kamu tidak pakai baju, kamu sendiri yang tanggung jawab, karena seandainya benar itu laduni, caramu memahami, caramu mengungkapkan itu tanggung jawabmu. Kalau di sini berlaku hukum, ya ke kampus harus pakai baju. Nah, itu logikanya di situ. Jadi menghadapi orang yang dapat ilmu laduni, karena kita tidak dapat itu, ya kita mengukurnya secara normal dengan pertanggungjawaban manusiawi. Maka kalau ada orang ngomong, saya dapat ilmu laduni, kamu harus kafir ini sekarang. Kalau kamu tidak kafir, tidak bisa. Ngertiku ya meskipun itu laduni. Ya. Jadi itulah kalau menurut Surawardi tahapan-tahapannya. Jadi yang tidak harus ilmu itu mulia karena sumbernya dari Allah, tapi ketika diekspresikan, diungkapkan, kalau tidak, kita bukan yang alami, ya tetap tidak masalah, kita hadapi sesuai dengan wawasan pengetahuan kita selama ini. Karena kita tidak ikut mengalami itu, yang sifatnya subjektif, dia yang mengalami saja. Nah, itu proses selanjutnya. Ini kalimatnya Surawardi bagus, saya ambil ya. Way of reason and way of intuition adalah saling melengkapi. Ya laduni itu menarik, cuma ya tetap kita butuh way of reason. Dua-duanya saling melengkapi. Nalar tanpa intuisi atau iluminasi adalah kekanak-kanakan.
Kalau bahasanya Hussein Nasr kemarin, reduktif dan setengah buta. Setengah buta itu kayak mata yang hanya bisa satu yang melihat, serta tidak akan mendapatkan keseluruhan kebenaran dan intelek yang transenden. Sebaliknya, intuisi saja tanpa dukungan logika dan kemampuan rasional akan tersesat dan selanjutnya tidak akan mampu mengekspresikan dirinya secara cermat dan metodologis. Ya karena kita hidup di dunia mengikuti hukum sunnatullah, pakai akal. Tapi akal ada kelemahannya, tidak segalanya dibantu oleh petunjuk dari Allah. Bisa wahyu, bisa ilham. Dua-duanya saling melengkapi kayak dua pasang mata. Salah satunya ya tidak seru. Kalau yang sini ditutup, kamu tidak lihat yang sana. Sini ditutup, tidak lihat yang sana. Dua-duanya kita butuhkan. Jadi akal tanpa intuisi itu kekanak-kanakan. Intuisi tanpa akal tidak terarah. Dua-duanya kita butuh. Maka ya laduni iya, salah satu sumber pengetahuan. Akal juga iya. Sunnatullah iya, kudratullah iya. Kita harus percaya sunnatullah karena berpedoman sunnatullah kita hidup. Kita percaya kudratullah biar tidak putus asa karena Allah suatu waktu bisa intervensi. Dunia ini tidak pasti, tapi kita memedomani hukum-hukum pastinya, namanya sunnatullah. Itu caranya menyikapinya begitu. Terakhir kita ngaji sebentar. Ya, namanya ngaji fenono Arab-Arabe. Ada beberapa ayat yang populer menunjukkan bahwa Allah memang ngasih ilmu laduni pada hamba yang dia sayangi. Itu surat Kahfi, ceritanya Nabi Musa sama Khidir. Jadi Nabi Musa sama Khidir ini biasanya jadi simbol ceritanya laduni. Kan suatu ketika ceritanya Nabi Musa itu ditanya oleh umatnya, wahai Nabi Musa, manusia paling pintar di dunia ini siapa? Dengan pedenya Musa bilang, aku. Tidak ada lagi yang lebih pintar dari aku. Terus oleh Allah, Musa kamu kok bahaya gitu? Ya, baiklah, ayo kamu tak kenalkan dengan hambaku yang jauh lebih pintar dari kamu. Terus Musa ngajak muridnya, namanya Yusha bin Nun, itu nanti naik laut, disuruh mencari pertemuan dua laut. Karena hamba yang disayangi Allah ini menguasai dua lautan. Ini sebenarnya analogi pengetahuan dua. Jadi dia cerdas secara rasional, cerdas secara intuitif. Nah, itu ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kalau dari urutannya ayat, dan dia ketemu dengan salah seorang hamba kami, sebelum dikasih ilmu laduni apa dikasihnya? Rahmatan min indina, cinta dan sayang Allah. Kalau Allah sudah cinta dan sayang, baru alamnahu min ladunna ilma. Jadi ini tahapnya. Kejarlah dulu sayang dan cintanya Allah, maka kamu akan dapat antara lain ilmu. Itu kalimat selanjutnya. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Katanya Musa berkata padanya, boleh tidak saya ikut kamu sehingga kamu bisa mengajarkan padaku yang diajarkan padamu. Tapi sebenarnya Khidir ini nolak. Katanya Khidir, pola innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Engkau tidak akan sabar ketemu aku. Kenapa tidak sabar? Wa kaifa tasbiru ala malam tuhib bihi khubra. Bagaimana engkau bisa sabar kalau engkau tidak tahu, engkau tidak dikasih kabar? Karena ilmu ini dikasih.
Kalau tidak ngerti modusnya, tidak ngerti alasannya, kamu tidak akan bisa sabar. Itu kadang-kadang kan ada orang yang mengkritik wali Allah, mengkritik para ulama, tidak ngerti ilmunya. Gimana kau bisa sabar kalau kamu tidak ngerti ilmunya? Tapi Musa nekat dan terbukti kan tidak sabar. Karena memang pakai logika normal yang dilakukan oleh Khidir itu tidak masuk akal. Sudah ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak tahu terima kasih. Lagi enak-enak jalan, ada anak kecil tiba-tiba dibunuh. Itu kan kriminal luar biasa. Tidak masuk akal. Diusir-usir orang dari desa, minta makan, minta tolong, tidak ada yang mau nolong. Tiba-tiba ada rumahnya penduduk yang roboh, dibantu mendiriin, dibantu bangun. Nah itu kan nggak masuk akal semua. Orang jadi nggak sabar. Kita sudah diusir-usir, kok sekarang malah dibantu orang desa, kita yang butuh. Anak kecil nggak tahu apa-apa dibunuh. Kita sudah ditolong, ditumpangi perahu, perahunya malah dirusak. Itu kan tidak nyambung semua. Tapi kalau ngerti alasannya baru nyambung. Nah, orang biasa yang tidak dikasih alasannya ini, kalau Khidir dikasih. Itu yang disebut miladunna ilma. Maka ini bisa kamu jadikan dalil untuk tidak mudah menyalahkan orang lain. Karena kita tidak tahu alasannya, tidak tahu motifnya, dia yang tahu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubr. Gimana kau bisa sabar, gimana kau bisa menanggung sesuatu yang kamu tidak dikasih informasi. Akhirnya bisa. Kapan-kapan kita ngomong lagi Manusia Langit jilid kedua. Iya, Khidir bisa diangkat. Cuma nunggu ilmu lagi ini dulu. Oke. Terus ini ayat-ayat yang juga cerita tentang pengetahuan langsung. Al-Anbiya itu Nabi Dawud oleh Allah diajari cara membuat baju besi untuk perang. Dicek surat Al-Anbiya. Atau Nabi Yusuf, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Diajari tafsirnya mimpi. Atau surat Al-Baqarah, Nabi Adam ini diajari, kalau versinya Syed Hussein Nasr diajari Saintia Sakra. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Semua kebutuhan pengetahuan untuk bekal hidup di bumi diajarkan oleh Allah. Yang itu malaikat gak diajari. Makanya ketika dites ke malaikat, ya malaikatnya gak bisa, gak diajari. Malaikat itu kan hanya melakukan yang diperintahkan. Nah itu contoh. Ya sebenarnya dalam cerita-cerita banyak. Nabi, para sahabat, itu banyak cerita-cerita yang kayak tadi, kayak Nabi Yusuf itu, Abu Bakar itu punya kemampuan takwil mimpi. Suatu ketika Nabi bilang, Abu Bakar, saya mimpi melihat saya jalan diikuti oleh domba warna hitam banyak. Tapi setelah itu diikuti oleh domba warna putih lebih banyak lagi, sampai warna hitamnya tidak kelihatan. Nah itu Nabi ngobrol sama Abu Bakar. Yang bisa menakwil mimpinya Abu Bakar. Katanya Abu Bakar, oh itu artinya nanti orang Arab hampir semua akan masuk Islam. Itu kambing hitam. Tapi setelah itu akan lebih banyak lagi non-Arab yang masuk Islam. Itu kambing putih. Sampai yang Arabnya tidak kelihatan. Katanya Nabi Muhammad, pinter kamu Abu Bakar. Jibril juga sudah bilang gitu. Nabi Muhammad ngetes berarti. Ya. Jadi ya kan. Ada lagi yang Abu Bakar itu, waktu Nabi mimpi Abu Bakar, aku mimpi kita berdua lomba naik tangga dan aku menang. Aku menang 2,5 tangga. Katanya Abu Bakar,
Oh itu maknanya Nabi, nanti Nabi akan meninggal duluan, 2,5 tahun setelah itu baru saya. Dan ternyata ya pas. Ya, ke Khalifah Abu Bakar kan 2,5 tahun, terus beliau meninggal. Itu Abu Bakar, belum lagi Umar. Kalau Umar ya lebih canggih lagi. Umar itu enak-enaknya khutbah Jumat terus teriak-teriak, wahai Syariah, lari ke balik gunung, lari ke balik gunung. Teriak-teriak begitu. Sahabat iki lu, orang khutbah kok teriak-teriak tidak jelas ini. Waktu ditanya katanya Umar, ya waktu dia khutbah dia melihat pasukannya sedang perang di Nahawan, perang di daerah Persia. Itu sedang terdesak mau kalah, dan Umar teriak-teriak mengingatkan orang suruh lari, suruh berlindung ke balik gunung. Nah, ini kan pengetahuan ini dari Allah. Jadi Nabi Muhammad kan juga begitu. Waktu Isra Mi'raj, begitu pulang dari Isra Mi'raj, ketemu Abu Jahal. Katanya Abu Jahal, beneran kamu habis dari Masjidil Aqsa? Ya. Berani jamin? Berani. Akhirnya kan orang-orang tak undang ya, katanya Abu Bakar. Ya diundang semua. Jadi orang pertama yang memperingati Isra Mi'raj itu Abu Jahal. Loh iya, dia bikin terus kumpulan, wahai orang-orang Arab, ini Muhammad ngaku habis dari Masjidil Aqsa dan pagi ini sudah di sini lagi. Itu kan diperingati pagi-pagi oleh Abu Jahal. Silahkan tanya. Akhirnya kan mereka ngetes Nabi, tanya Masjidil Aqsa itu kayak gimana, tiangnya gimana. Dan Nabi bisa cerita karena ceritanya Allah ngasih pengetahuan langsung. Jibril datang menunjukkan gambarnya Masjidil Aqsa. Ini kan jenis laduni. Kita sebentar lagi Isra Mi'raj ya. Ini ya mengikuti yang pertama kali merayakan itu Abu Jahal. Oke. Cuma dia karepe ngetes, ternyata gagal, akhirnya jadi perayaan beneran. Ya kan nanti dari situ ada gelar Abu Bakar As-Siddiq, karena yang sama sekali tidak bantah, yakin 100% itu Abu Bakar, sehingga dia dikasih gelar As-Siddiq. Oke, alhamdulillah itu wawasan terakhir kita, pengetahuan dunia. Kita sudah dapat tentang ilmu baik dari barat maupun dari timur. Bulan depan saya masih mikir-mikir, tapi tadi ngomong tentang pengetahuan ketuhanan, teologi. Ingin ngomong teologi ya. Kelihatannya tema teologi jarang kita angkat. Bulan depan kita ngomong teologi modern. Kita ambil 4 tokoh besar teologi Islam modern. Yang pertama Muhammad Abduh dengan risalah tauhidnya. Atau gurunya dulu Jamaluddin Al-Afghani dengan pan-islamismenya. Terus Muhammad Abduh dengan risalah tauhidnya. Terus Iqbal dengan reconstruction of religious thought-nya. Dan yang terakhir Amir Ali, idolanya Soekarno, dengan spirit of Islamnya, api Islam. Oke, biar variasi tema tidak bosan di tasawuf dan filsafat, kita ngomong gagasan-gagasan teologi Islam modern untuk bulan depan. Oke, saya kira itu untuk ngaji kita. Ketemu